Makanannya udah dateng sob, GoFood. Iya, taruh dulu aja situ, gue mau syuting dulu ya. Kayak artis aja syuting. Oke. Selamat datang kembali di Indonesia After the Fact. Kebayang nggak hidup kita bakal kayak gimana kalau tiba-tiba ojek online lenyap? Coba deh pikir, seberapa sering kita tergantung sama ojek online? Seminggu terakhir, udah berapa kali pesan layanan mereka? Sadar atau enggak, ojek online tuh udah kayak bayangan. Selalu ada, selalu deket, selalu nyelip di sela-sela hidup kita. Pagi-pagi berangkat kerja atau sekolah, keadaannya buru-buru. Orang rumah nggak ada yang bisa nganter pula. Dulu mungkin panik. Tapi sekarang tinggal buka aplikasi, pesen ojol, dan dalam hitungan menit udah duduk manis diantar ke tujuan. Dan peran mereka pun nggak cuma sebatas nganterin orang dari titik A ke B. Kadang ada kecelakaan atau keributan di tengah jalan, siapa yang pertama kali turun tangan? Bukan polisi, bukan petugas, tapi pasukan hijau, driver ojek online. Mereka ikut bantu evakuasi, ngatur jalan, bahkan melerai pertengkaran. Fenomena ojol ini bukan cuma soal transportasi. Mereka udah jadi simpul sosial. Ada di mana-mana. Dari hal-hal mikro yang kita temui tiap hari, sampai urusan makro kayak dampaknya ke ekonomi negara kita. Tapi, sejauh apa sih sebenarnya dampak mereka ke ekonomi kita? Cuma kelihatan sibuk di jalan atau emang punya peran penting di roda ekonomi nasional? Yuk, kita kilas balik ke 2010. Sebelum tahun itu, cara kita pakai transportasi bisa dibilang cukup terbatas dan kadang nggak selalu tersedia. Pertama, ojek konvensional yang cuma ada di pangkalan tertentu. Dan nggak jarang tempatnya, jauh banget. Dari sisi sopir ojeknya sendiri, mereka harus nunggu penumpang dan penghasilannya jadi nggak pasti. Masalah ini juga ditemukan di transportasi lain, seperti angkot, bis kota, yang waktu datangnya nggak nentu. Atau taksi panggilan, yang juga perlu waktu dan harganya nggak bisa diprediksi. Nggak jarang bikin ketar-ketir. Motor atau mobil pribadi, nggak semua orang punya. Sampai akhirnya kita tiba di tahun 2010. Momen penting ketika Gojek lahir di Indonesia. Dirintis langsung oleh anak bangsa, Nadiem Makarim. Perusahaan ojek online lainnya pun menyusul hadir di Indonesia. Kayak Grab, Uber, Maxim, dan yang lainnya. Di masa-masa awal, layanan ojek online belum secanggih sekarang. Formatnya masih call center, drivernya terbatas, dan sebagian besar berasal dari ojek pangkalan. Tapi yang jelas, hadirnya ojek online bukan cuma jadi alternatif transportasi buat mobilitas harian. Ojek online perlahan ngebuka pintu ke banyak peluang lainnya. Layanan makin variatif, nganterin makanan, belanja kebutuhan harian, sampai ngerambah ke jasa keuangan. UMKM terbantu, layanan logistik tumbuh, sektor otomotif dan keuangan ikut tersambung. Bahkan, pemerintah mulai ikut campur tangan. Akhirnya, gaya hidup masyarakat kita perlahan ikut berubah. Makin melek teknologi, literasi digital pun ikut kedorong seiring naiknya jumlah pengguna. Menurut data tahun 2024, seenggaknya udah ada hampir 90 juta akun pengguna layanan taksi online dan ojol kayak Gojek, Grab, Maxim, hingga InDrive. Angka ini 6,4% lebih tinggi dibanding 2023. Kenapa banyak yang pindah ke transportasi online? Simple, karena mudah penggunaannya. Easy peasy lemon squeezy. Dan emang bener sih, semua tinggal tap-tap layar. Dan voila, makanan, barang, sampai driver hadir di depan mata. Dengan makin luasnya jangkauan, makin banyak pihak yang terlibat. Dan makin tinggi kebutuhan masyarakat. Roda ekonomi pun ikut bergerak. Hadirnya profesi baru kayak ojek online ini menjawab satu dari daftar panjang masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Pengangguran. Laporan Goto tahun 2024 bilang ada sekitar 3,1 juta mitra pengemudi Gojek. Sementara, menurut Asosiasi Pengemudi Ojol, jumlah driver ojol di Indonesia udah menyentuh angka 4 juta orang. Artinya, ada 4 juta individu yang menggantungkan penghasilan mereka dari profesi sebagai driver ojek online. Ini bukan angka kecil. Ini jutaan orang yang tadinya mungkin belum punya pekerjaan tetap, atau bahkan belum punya pekerjaan sama sekali. Kepala BPS juga pernah ngomong hal serupa pada tahun 2016 lalu. Ia bilang kehadiran ojek online membantu menurunkan angka pengangguran di banyak daerah, terutama di wilayah perkotaan. Waktu itu, Agustus 2016, jumlah pengangguran terbuka masih di angka 7,03 juta. Tapi dibanding periode sebelumnya, angka ini udah menurun hingga 530.000 orang.
Dampaknya buat ekonomi kita apa? Pertumbuhan ekonomi kuartal 3 di tahun 2016 mencapai 5,2%. Kedua, fenomena ojol nggak cuma berdampak ke dompet pengemudi, tapi juga ke dompet negara. Tebak dari mana? Yap, dari pajak. Dan bentuknya macam-macam. Mulai dari PPh badan 22% ke perusahaan, PPN 11% dari layanan dan barang yang dibeli lewat aplikasi, pajak UMKM dan merchant sebesar 0,5% dari omset bulanan, sampai pajak digital buat perusahaan e-wallet yang dipakai ke pengguna, itu juga 11%. Belum lagi, pajak kendaraan para driver, 0,5% kalau terdaftar di Dinas Perhubungan dan 1-6% kalau masih kendaraan pribadi biasa. Kalau ngelihat dari kajian FEB UI tahun 2024, grup Gotoh udah nyumbang 349-428 triliun ke ekonomi Indonesia. Angka segede itu setara dengan 1,8-2,2% dari total PDB Indonesia di tahun 2022. Bayangin, duit sebanyak itu datangnya dari jutaan driver ojol dan UMKM yang setiap hari beroperasi. Nggak cuma itu aja. Laporan Google, Temasek, dan Brand & Company tahun 2024 bilang nilai transaksi ride-hailing di Indonesia naik 13% secara tahunan. Jadi sekitar 142 triliun rupiah. Kenaikan ini bukan cuma soal orang makin suka naik ojol, tapi juga sinyal kalau layanan ini jadi tulang punggung ekonomi digital kita. Emang sih, fenomena ojek online ini bisa punya dampak positif buat perekonomian negara. Tapi bukan berarti ojek online jadi solusi semua masalah ekonomi dan kesejahteraan di Indonesia. Sini gue jelasin. Meskipun ojol bisa dibilang ngebuka lapangan kerja baru dan ikut menyerap pengangguran, bahkan nyumbang PDB Indonesia, ternyata masih ada masalah yang perlu diberesin. Masalah pertama, sistem kemitraan yang diterapkan dalam ojek online bikin para driver lebih diperlakukan kayak pekerja informal, bukan karyawan tetap. Dan masalah kestabilan pekerjaan ini masih jadi pertanyaan besar. Sejak 2017, driver ojol udah berapa kali demo dengan tuntutan yang hampir selalu sama. Perlindungan hukum, tarif yang layak, sampai hak-hak dasar lainnya kayak tunjangan hari raya. Status mereka yang disebut mitra bikin mereka nggak bisa menikmati hak-hak pekerja pada umumnya, kayak THR, asuransi kesehatan, dan perlindungan hukum yang memadai. Sampai saat ini, hubungan driver ojol dan perusahaan didasarkan pada perjanjian kemitraan yang tunduk pada KUH Perdata, bukan kepada UU Ketenagakerjaan. Banyak driver yang ngerasa bahwa mereka diperlakukan seperti pekerja dengan kewajiban dan kontrol yang ketat, tapi nggak dapat hak-hak sebagai pekerja pada umumnya. Padahal, survei Balitbang Kemenhub 2022 bilang, lebih dari 80% driver menjadikan profesi ini sebagai pekerjaan utama. Cuma sebagian kecil sisanya yang menjadikan driver ojol sebagai pekerjaan sampingan. Alasannya, karena persyaratan yang cukup mudah. Hanya dengan punya SIM, KTP, SNK, dan kendaraan layak pakai. Driver ojol juga nggak butuh tingkat pendidikan yang tinggi sebagai syarat. Apalagi jam kerjanya juga fleksibel. Selain itu, mereka bisa langsung mendapat penghasilan harian. Saking udah terbatasnya lapangan pekerjaan, ojol jadi pilihan utama. Lagi-lagi karena persyaratannya mudah. Info aja nih ya. Betul, awal mula berdiri, profesi driver ojol emang menggiurkan. Penghasilannya jauh besar dibandingkan dengan penghasilan driver ojek konvensional. Bahkan, pekerja kantoran pada umumnya. Ketua salah satu asosiasi ojek online Indonesia bilang penghasilan driver ojol zaman 2010 sampai 2015 bisa nyentuh 10 juta per bulan. Di tahun segitu 10 juta gede banget. Ya, sekarang juga masih terhitung gede sih. Sayangnya, hal itu nggak bertahan lama. Tahun-tahun setelahnya, penghasilan ikut merosot seiring perekrutan masif driver oleh perusahaan. Ini bikin persaingan antar driver untuk dapetin penumpang makin besar. Kalau 2010 sampai 2015 pendapatan bisa sampai 10 juta per bulan, di tahun 2019 lebih dari sepertiga driver ojol cuma punya pendapatan 1 sampai 2 juta per bulan. Survei di tahun 2022 juga nunjukin kondisi kesejahteraan driver ojol yang semakin miris. Lebih dari setengah driver ojol ngaku jarang dapat bonus dari perusahaan penyedia aplikasi. Bahkan hampir 40% sisanya nggak pernah dapat bonus. Dan 75% driver jarang dapat tip dari penumpang. Apa penyebabnya? Ekspansi perusahaan,
kenaikan harga BBM, sampai pandemi juga ngaruh ke pendapatannya. Terus, tiap tahun persenan tarif dinaikin terus sama perusahaan. Tapi hal itu nggak dibarengi peningkatan upah ke para drivernya. Masalah kedua, kemana lapangan pekerjaan formal yang lain? Sekilas, ojek online kayak oase di tengah tandusan lapangan kerja di Indonesia. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, meskipun masyarakat memilih ojol sebagai pekerjaan utamanya dan menyerap angka pengangguran, hal ini bisa berarti lain. Artinya, masih ada celah ketersediaan lapangan pekerjaan formal yang belum beres. Berdasarkan data dari BPS, 6 dari 10 pekerja di Indonesia kerja di sektor informal. Atau kita sebut aja gig economy. Sistem ekonomi di mana orang bekerja secara fleksibel dan jangka pendek, tanpa status sebagai karyawan tetap. Ojek online adalah contoh nyata dari fenomena ini. Bagi sebagian orang, menjadi driver ojol jadi pilihan utama untuk bertahan hidup. Nggak ada banyak pilihan, karena emang itulah jalan yang tersedia untuk mendapatkan penghasilan. Ada penelitian di beberapa daerah nunjukin bahwa mayoritas driver ojol berpendidikan SMA atau SMK. Sekitar 36% merupakan mantan karyawan. Masalah ketiga, gig economy bukan solusi jangka panjang untuk perekonomian yang kuat. Pekerjaan gig economy kayak ojol cuma bisa jadi solusi jangka pendek karena fleksibel dan menyerap tenaga kerja cepat, terutama yang susah masuk pasar kerja formal. Tapi untuk jangka panjang ada resiko besar. Contohnya, nggak ada jaminan sosial. Ini bisa nyebabin krisis kesejahteraan di masa tua. Selain itu, kestabilan ekonomi buat pekerja gig juga gak terjamin. Sulit untuk merencanain masa depan mereka buat beli rumah, nyekolahin anak, atau investasi untuk masa depan. Bahkan, pekerja gigs termasuk driver ojol akan susah naik kelas secara ekonomi. Mereka kerja keras, tapi penghasilannya kecil dan posisinya rentan. Sementara, perusahaan platform tumbuh makin besar lewat sistem kemitraan yang sampai sekarang belum menjamin kesejahteraan mitranya sendiri. Lebih daripada itu, produktivitas nasional juga bisa stagnan. Negara tetap butuh sektor industri, teknologi, dan jasa yang kuat untuk mendorong PDB secara berkelanjutan. Bukan cuma ngandelin jasa fleksibel kayak ojek online. Dan kalau ekonomi kita terlalu bergantung sama pekerja di sektor informal, ini bahaya buat Indonesia. Bahaya gimana? Gini. Sektor informal itu cenderung rendah produktivitas dan enggak banyak berkontribusi ke inovasi atau daya saing nasional. Untuk jadi maju, negara butuh tenaga kerja yang stabil, upskill, dan terlindungi secara struktural. Secara ekonomi, PDB kita emang bisa naik, tapi kualitasnya enggak ikut naik karena mayoritas pekerjanya enggak punya keterampilan yang berkembang. Selain itu, sektor informal juga bisa berdampak buruk ke pendapatan negara. Banyak pekerja informal yang enggak tercatat secara resmi. Jadi, mereka cenderung enggak bayar pajak dengan benar. Padahal, pajak itu kan penting banget buat pembiayaan layanan publik dan pembangunan. Kalau ekonomi kita bergantung ke sektor informal, negara akan kesulitan buat biayain sosial dan ekonomi jangka panjang. Alamat jadi negara berkembang terus kita. Mimpi aja Indonesia emas 2045. Kondisi kita beda dengan kondisi di negara-negara lain yang juga menjalani gig economy. Di Uni Eropa, mereka udah bikin regulasi baru yang ngasih perlindungan lebih buat pekerja gig economy. Regulasi ini mencakup hak-hak dasar kayak upah minimum, cuti berbayar, pensiun, dan tunjangan kemiskinan buat pekerja yang memenuhi kriteria tertentu. Kriterianya, jadi pekerja yang terbukti berada di bawah kendali platform. Misalnya, ada pengaturan jam kerja, sistem rating, dan kendali harga layanan. Kalau udah gitu, mereka dianggap karyawan, bukan cuma mitra. Di Indonesia kayaknya udah banyak yang masuk ke kriteria itu. Tapi di sini masih dianggap mitra. Nggak usah jauh-jauh ke Uni Eropa deh. Di Vietnam, tahun lalu mereka ngeluarin dekret yang bikin regulasi ojol jadi lebih jelas. Dengan aturan baru ini, ojek online dianggap sebagai perusahaan transportasi, bukan sekedar platform teknologi. Jadi, tanggung jawab dan perlindungan untuk driver jadi lebih jelas karena ada payung hukum yang jelas. Pakai hukum perusahaan transportasi. Setiap ojek online harus punya label khusus dan izin transportasi resmi. Jadi, lebih profesional, keamanan penumpang lebih terjamin, dan pengawasan hukumnya lebih mudah. Beda banget sama Indonesia. Di sini, ojek online bahkan nggak masuk kategori transportasi umum. Merujuk ke Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009,
Motor itu bukan moda transportasi umum. Aturan pajaknya juga berbeda. Di Indonesia, pajak driver ojol dibayar langsung sama drivernya lewat aplikasi e-billing pajak semacam DJP online. Besarannya sebesar 0,5% dari penghasilan kotornya. Kalau di Vietnam, pajak pengemudi ditarik langsung lewat platform. Dan perusahaan ojol juga kena pajak transportasi seperti PPN 10% dan pajak penghasilan perusahaan 20%. Dari sisi pekerja, baik Vietnam maupun Indonesia, hubungan antara driver dan perusahaan masih sama, berstatus mitra. Meski banyak dorongan buat bikin profesi driver ojol ini jadi pekerja formal kayak Uni Eropa. Tapi tampaknya perjalanannya masih panjang. Jadi, sejauh mana ojek online udah ngebantu ekonomi negara kita? Well, meskipun ojek online jelas membantu banyak orang dengan ngurangin angka pengangguran dan ngasih penghasilan buat driver dan sektor-sektor lainnya, masih banyak yang harus dibenerin dari sistem ojek online kita di Indonesia. Terutama, jangan sampai kita ketergantungan sama gig ekonomi ala ojek online ini. Gig ekonomi emang nyerap tenaga kerja dengan cepat, tapi nggak ngasih kestabilan jangka panjang. Masalah skema kemitraan juga masih jadi tanda tanya besar yang kayaknya resolusinya nggak akan datang dalam waktu dekat. Kesejahteraan para mitra akhirnya yang jadi taruhannya. Ya, meskipun masih jauh dari kesempurnaan, kalau ojek online ini hilang, kayaknya bakal kelimpungan juga. Bayangin, betapa banyak yang bergantung sama sistem ojek online ini. Pendapatan 2-4 juta orang yang gantungin hidupnya lewat ojol bakal hilang. Belum lagi UMKM yang harus kehilangan pasar karena nggak punya toko fisik dan sistem delivery mereka sendiri. Sektor pendukung seperti perusahaan otomotif dan bengkel sampai pengusaha tekstil, tempat bikin atributnya juga bisa terkena dampak kalau ojek online hilang. Kalau udah kayak gini, rasanya susah ngebayangin hidup balik lagi ke tahun-tahun sebelumnya tanpa ojek online. Jadi, ojol emang ngebantu ekonomi Indonesia. Tapi, kalau kita terus bergantung sama sistem gig ekonomi ini tanpa regulasi yang jelas, akan sulit memastikan kesejahteraan jangka panjang. Dan, kalau Indonesia nggak mulai serius ngembangin sektor formal, melepas ketergantungan sektor informal untuk ekonomi digital, jangan kaget kalau dalam beberapa tahun ke depan, kita malah masuk ke dalam krisis yang lebih besar. Sekian dari gue. Stop, buruan makanan udah dingin loh. Oke, gue makan dulu ya. Thank you dan sampai jumpa di After Effects selanjutnya.